Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimanapun anda semua berada, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada untayan kata yang paling indah mengawali jumpa kita pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita bersyukur, bertafakur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan karunia nikmatnya kepada kita. Sampai hari ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, dari mulai kita terjaga dari tidur kita dan kita melaksanakan aktivitas sampai hari ini. Tidak lain itu semua adalah karunia nikmat dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Dan seandainya kita akan menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan pernah bisa sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sampaikan, jika kalian akan menghitung-hitung berapa jumlah nikmat yang aku berikan kepada kalian, Allah pastikan la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa sanggup untuk menghitungnya. Maka hanya untayan rasa syukur qauli yang kemudian kita aplikasikan dengan syukur fi'li kita. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, namun perbuatan kita aplikasikan memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang insya Allah akan menjadi satu wasilah ditambahnya nikmat Allah untuk kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat teriring salam selalu kita curahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mampu memberikan pertolongan bagi umatnya, dan mungkin satu-satunya Nabi yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membimbing dan menolong umatnya, dan Nabi yang pertama kali nanti akan menginjakkan kakinya masuk ke dalam surga, dan Nabi yang pertama kali diberikan mandat oleh Allah untuk memegang kunci surga, masuk ke dalam surga mendahului nabi-nabi yang lain. Dalam sebuah hadits qudsi Allah menyampaikan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta ya Muhammad. Aku haramkan surgaku dimasuki oleh para nabi dan rasul sebelum yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah engkau. Beruntunglah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita pun juga mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wasilah dari Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun juga dimuliakan selaku umatnya. Dalam lanjutan hadis qudsinya Allah menyampaikan, wa inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan pula surgaku dimasuki oleh umat-umat Nabi lain sebelum yang pertama kali nanti masuk ke dalam surga adalah kita, insya Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi, dan hidup kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang pertama kali dan terakhir kali yang dijalani oleh setiap manusia. Dan kehidupan kita di dunia ini hanya sementara numpang singgah saja, atau kita hanya merantau sementara di alam dunia ini. Jauh sebelum kita ditempatkan oleh Allah di alam dunia ini, Allah sudah lebih dulu menempatkan kita di alam yang pertama yang disebut dengan alam ruh. Pertanyaannya, berapa lamakah manusia dan kita semua ditempatkan oleh Allah di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab. Alam ruh adalah alam ruh kita. Allah belum memberikan jasad kepada kita, namun ruhnya sudah dikumpulkan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, Allah sudah lebih dulu menempatkan kita di alam yang pertama. Ini satu peringatan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kita hanya numpang singgah dari satu alam ke alam berikutnya. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa setiap manusia ditakdirkan oleh Allah numpang singgah di 5 dimensi alam kehidupan. Alam yang pertama yang akan dilalui oleh manusia dan semua kita sudah melalui, yaitu alam ruh. Dari alam ruh ini kita merantau kembali di alam berikutnya yang disebut dengan alam rahim. Kita di kandungan ibu kita,
umumnya 9 bulan. Namun tidak sedikit ada saudara kita yang hidup prematur 7 sampai 8 bulan. Ini alam yang begitu sebentar. Dari alam rahim ini kita merantau kembali ke alam berikutnya, yang disebut dengan alam dunia yang saat ini kita tempati ini. Demi Allah, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan dunia yang hanya sekejap ini yang akan menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Akan bagaimana nasib kita nanti di alam berikutnya ditentukan dari amal yang sudah kita torehkan semasa hidup di dunia ini. Jika baik amal kita, maka insya Allah akan menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat, maka akan baik pula nasib kita nanti. Jika buruk amal kita, itu akan menjadi sebuah cerminan buruk pula nanti nasib kita di yaumil akhir atau di alam-alam berikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Al-Quran banyak memberikan peringatan kepada kita. Dalam surah Al-Kahfi ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Allah menyampaikan peringatan kepada kita bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah perhiasan, dan sekaligus Allah jadikan sebagai ujian setiap manusia. Siapa yang bisa melewati ujian berupa keindahan dunia ini, maka siapa yang tertipu dengan kehidupan dunia, maka hati-hati, menjadikan dunia innamal hayatad dunya la'ibun walahun. Kehidupan di dunia hanya permainan dan sendau gurau belaka. Ini hanya komitmen yang dimiliki oleh orang yang jauh dari kategori iman. Namun bagi orang yang beriman, menjadikan dunia ini sebagai mazra'ah, ladang akhirat. Dia bercocok tanam amal di dunia ini, dan dia sadari nanti di akhirat dia akan memetik hasilnya apa yang sudah dia torehkan semasa masa hidupnya di dunia ini. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, berapa lamakah Allah mengontrak kita hidup di alam dunia yang fana ini? Kira-kira berapa lamakah kita dikontrak oleh Allah tinggal di dunia ini? Wallahu a'lam bishawab. Namun paling tidak Rasulullah sudah memberikan bocoran kepada kita. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya rata-rata umur umat itu mengikuti berapa umur nabinya. Berapa umur nabinya wafat, disitulah kisaran umur umatnya. Konon dalam sebuah riwayat, Nabi Adam alaihissalam Allah wafatkan genap di usia 1000 tahun. Maka rata-rata umur umatnya pun gak jauh beda dengan umurnya Nabi Adam alaihissalam. Sekalipun lewat mungkin gak jauh beda dari 1000 tahun. Bisa kurang, bisa lebih. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Maka umur umatnya pun gak jauh beda dengan umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Abul Anbiya Khalilullah, bapaknya para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, Allah takdirkan hidup di alam dunia ini dalam sebuah riwayat 200 tahun usia beliau. Maka umur umatnya pun tidak jauh beda dengan umurnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam dalam sebuah riwayat 125 tahun. Maka umur umatnya pun insya Allah nggak jauh beda dengan umurnya Nabi Ismail. Dan jika kita kaji dari sekian nabi, 124.000 nabi dan rasul, 113 rasul dan 25 rasul yang wajib kita ketahui. 5 nabi diantaranya nabi ulul azmi. Di antara sekian banyak nabi yang Allah pilih, yang paling pendek salah satunya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diwafatkan oleh Allah di usia hanya 63 tahun. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan umru ummati baina sittin wa sab'in.
Sesungguhnya umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Maka Al-Fakir menghimbau kepada seluruh pemirsa, dimanapun Anda semua berada, hati-hati. Tadi disampaikan bahwasanya umur umat tidak jauh beda dengan umur nabinya. Kalau hari ini sudah usianya genap 60 tahun, maka hati-hati, jangan-jangan sisa usia kita ngikutin Rasulullah tersisa tinggal 3 tahun lagi. Atau jangan-jangan pada hari ini genap usianya sudah ada yang 62 tahun 11 bulan. Subhanallah. Mulai hari ini sudah makan yang enak-enak saja. Mumpung umur tinggal sebulan lagi, manfaatkan sebaik mungkin. Ini hanya sekedar gambaran. Kalau Rasulullah wafat di usia 63 tahun dan andai pun lebih dari Rasulullah. Ingat dalam surah Yasin yang mungkin sering kita baca, Allah menyampaikan, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Allah menyampaikan jika setiap hamba, jika ada hamba yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah kembalikan khitahnya kembali seperti anak-anak. Subhanallah. Jika kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ini, seolah-olah ini menjadi teguran untuk kita semua. Jika kita perhatikan, tidak sedikit ada orang tua kita yang sudah sepuh, usianya 70 tahun, bahkan ada yang usianya 80 tahun sampai 100 tahun. Tidak jarang kita jumpai kelakuan mereka berubah lagi seperti anak-anak. Ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku kembalikan khitahnya kembali seperti anak-anak. Afala ya'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Maka Allah memberikan kesempatan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum datang 5 kesempitan. Hadis ini sangat populer. Jika disebutkan dalam sebuah riwayat hadis berbahasa Arab, mungkin jarang orang yang paham. Namun ketika diuntaikan melalui syair, saya yakin banyak yang tahu dengan hadis ini. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ini adalah nasihat yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Allah berikan nikmat sehat kepada kita. Apa aplikasi dari nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita? Manfaatkan sebaik-baiknya nikmat sehat kita untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah menyampaikan, khairun nas man tada umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ketika Allah panjangkan umurnya, maka semakin panjang pula amal kebaikannya. Wa syarrun nas man tada umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang ketika Allah panjangkan umurnya, bukan semakin panjang amal kebaikannya, namun sebaliknya malah justru meningkat perbuatan dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan pernah kita berpikir, mumpung saya masih muda, manfaatkan masa muda kita, perbanyak maksiat, perbuat dosa, kita puas-puasin masa muda. Bahkan tidak sedikit ada orang yang punya komitmen, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masya Allah. Ini satu falsafah atau komitmen yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, masa tua tinggal bongkoknya. Masa muda ayo kita puas-puasin maksiat, kapan lagi? Nanti di saat tua tinggal tobatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas-jelas sebuah komitmen orang-orang yang takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mendahului ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya usianya sampai lanjut sehingga dia puas-puasin maksiat, nanti kalau sudah tua baru taubat. Iya, kalau memang itu yang terjadi. Yang dikhawatirkan adalah ketika dia bermaksiat, dia berbuat zina, dia minum minuman keras. La haula wala quwata illa billah. Ketika dia lagi nyekek botol, tiba-tiba disitulah ajal datang. Maka bisa dipastikan matinya dalam keadaan yang su'ul khotimah. Ini yang sangat kita hindari.
Maka manfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Allah berikan harta kepada kita, manfaatkan di dunia ini untuk berbagi, bersedekah. Berbahagialah kita di saat Allah memberikan keran rizki. Rizki itu harus kita jadikan sebagai ladang amal kita nanti. Ketahuilah wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harta ini yang paling banyak menjerumuskan manusia nanti masuk ke dalam neraka. Maka dalam sebuah riwayat hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah karuniakan harta kepada kalian. Harta yang selama ini kalian punya, kalian dapatkan dari mana? Wa fima anfaqahu, dan kalian belanjakan untuk apa semasa hidup. Inilah yang akan banyak menjerumuskan manusia nanti masuk ke dalam neraka karena dia tidak amanah dengan hartanya. Terutama wa hayataka qabla mautika, pergunakan hidupmu sebelum datang ajal kematianmu. Maka kita masuk di fase yang ketiga yang disebut dengan alam dunia yang fana ini. Inilah yang akan menentukan bagaimana nasib kita nanti di alam barzah. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kita kepada alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur. La khawla wa la quwata illa billah. Alam barzah inilah yang disebut sebagai alam penyesalan. Bagi orang yang berfoya-foya semasa hidupnya, tidak mau beribadah, jauh dari perintah-perintah Allah, maka ketika dia masuk di alam barzah, dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan semasa hidupnya. Bahkan mereka menangis, mereka berteriak di hadapan Allah. Tangisan mereka, teriakan mereka sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Disitulah Allah menyampaikan tujuannya tidak lain adalah supaya kita mengambil hikmah. Ternyata inilah kehidupan di alam barzah itu. Apa yang Allah sampaikan? Rabbirji'un la'ali a'malu salihat fima tarak. Ya Allah, pulangkan aku ke alam dunia. Aku menyesal semasa hidup di dunia dulu. Aku enggak pernah sholat, aku enggak pernah puasa. Ketika datang perintah untuk berzakat, aku enggan untuk mengeluarkan zakat. Datang bulan suci Ramadan, aku enggak pernah mau berpuasa. Padahal aku tahu hukumnya, itu adalah wajib di bulan suci Ramadan untuk setiap muslim melaksanakan ibadah puasa. Namun aku mengabaikan perintah-perintah itu. Hadirin pemirsa TV One dimanapun Anda semua berada, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan kita ini jangan sampai kita sia-siakan. Kehidupan kita dunia ini hanya sebentar. Jadikan kehidupan di dunia ini sebagai ladang amal kita nanti menuju alam-alam berikutnya. Orang yang beriman tentunya akan memanfaatkan kehidupan di dunia ini sebaik-baiknya, karena dia sadari kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang abadi. Dan setiap manusia akan ditakdirkan numpang singgah ke alam-alam berikutnya. Alam yang abadi adalah alam nanti ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di akhirat, yaitu yang disebut dengan alam akhirat. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat wahai saudaraku, ketika kita hidup di dunia, nanti kita masuk ke alam barzah, tidak ada yang bisa mendampingi kita. Keluarga kita, harta kita, semuanya meninggalkan kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan peringatan kepada kita. Ketika nanti manusia meninggal dunia, ada 3 hal yang menghantarkan kita ke alam kubur. Ada 3 hal yang menghantarkan kita sampai ke peristirahatan terakhir. Siapa 3 hal ini? Yang pertama kata Rasulullah, ahluhu. Kita punya keluarga akan menghantarkan kita ke kuburan, ke tempat peristirahatan kita yang terakhir. Lalu siapa yang kedua yang nganterin kita sampai ke kuburan? Kata Rasulullah, yang kedua wa maluhu. Harta kita ikut nganterin kita ke kuburan. Kita punya motor, kita punya mobil yang kita raih dengan kerja keras selama ini sampai ke beli kendaraan. Mereka ikut nganterin jenazah kita sampai ke kuburan. Ikut nganterin. Kemudian yang ketiga wa amaluhu, amal kita ikut nganterin ke kuburan. Namun sayang, sungguh disayang. Yang pertama keluarga kita, yang kedua harta kita,
mereka tidak ikut masuk ke dalam kuburan. Kita punya istri yang katanya cinta setengah mati dengan kita, bahkan teruntai kalimat suci sebelum pernikahan, aku akan setia mendampingimu sehidup dan semati. Namun ternyata ketika kita terbujur kaku, ketika akan dimasukkan ke alam barzah di kuburan, maka tidak ada satupun seorang istri yang mau menemani suaminya masuk ke dalam kubur. Dan sebaliknya, jika istri meninggal dunia, tidak ada, belum pernah saya jumpai seorang suami dengan kesetiaannya dia mau menemani ke dalam kuburan bersama istrinya. Wahai istriku, akan aku tunjukkan kesetiaanku kepada engkau. Jika nanti engkau meninggal dunia, ayo aku akan mendampingimu masuk ke dalam kubur. Kita hadapi bersama-sama pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Belum pernah kita jumpai. Dan satu-satunya yang bertahan menemani kita nanti di alam barzah tidak lain adalah wa amaluhu, amal kita nanti yang akan menemani kita. Namun ketahuilah wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nanti mati bukan membawa amal. Sekali lagi Al-Fakir tegaskan, kita nanti mati bukan membawa amal, melainkan kita mati diikuti oleh amal kita. Jika kita mati membawa amal, maka enak, sangat enak dan mudah sekali. Kita bawa saja amalan-amalan yang terbaik, kita bawa ke alam barzah, kita tinggalkan amalan-amalan yang buruk. Namun jika kita mati diikuti oleh amal, maka amal yang buruk, amal yang baik, dua-duanya akan masuk ke dalam kuburan ikut menemani kita. Maka dari itu inilah fase yang keempat, manusia akan masuk di alam yang keempat yang disebut dengan alam kubur. Dan bagi orang yang beriman, ini adalah kenikmatan DP dari Allah. Kenikmatan yang hanya secuil kenikmatan, padahal belum pernah menjumpai kenikmatan itu di alam dunia. Namun luar biasa, kenikmatan di alam barzah ini hanya sepenggal dari kenikmatan yang Allah janjikan, yang kontannya nanti manusia akan dibahagiakan oleh Allah di dalam surga Jannatun Na'im. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bahagia. Yang terakhir, manusia akan masuk di alam akhirat, khalidan mukhaladan fiha abada. Manusia akan kekal selama-lamanya di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan waktu kita untuk sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah, sehingga kita nanti mati dalam keadaan yang husnul khotimah, selamat dunia dan selamat pula di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.